Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Baridatul Bahriyah, Abdu Darmawan, dan saya sendiri, Nur Imamatun Nafisah, akan mempresentasikan materi dengan judul Teknik dan Pemahaman Individu. Pembahasan pertama yakni tentang pengertian dan teknik pemahaman individu. Pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan individu atau pribadi. Pemahaman individu oleh Aiken diartikan sebagai suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Yakni dengan cara yang pertama, observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan beberapa jenis tes. Hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni melakukan identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Yang kedua, yakni kondisi jasmania dan kesehatan. Yang ketiga, yakni kapasitas dan kecakapan. Yang keempat, sikap dan minat. Yang kelima, watak dan temperamen. Yang keenam, cita-cita, sekolah, dan pekerjaan. Yang ketujuh, aktivitas sosial. Yang kedelapan, hobi dan pengisian waktu luang. Yang kesembilan, kelebihan atau keluar biasaan dan kelainan-kelainan yang ia miliki. Yang terakhir yakni latar belakang keluarga siswa. Selanjutnya yakni adapun teknik-teknik pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling dikelompokkan menjadi dua, yakni teknik tes dan non-tes. Teknik tes bisa membuat sendiri dan bisa pula mohon bantuan kepada yang lebih ahli yang kompeten untuk hal tersebut. Teknik tes dalam pelayanan bimbingan dan konseling yakni pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar seperti yang pertama yakni tes kecerdasan, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes minat, dan yang terakhir yakni tes kepribadian. Selanjutnya yakni ada teknik non-tes yang dimaksud antara lain observasi, kuesioner, wawancara, inventory, sosiometri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya bagian yang kedua, yaitu fungsi pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling pembelajaran pada umumnya. Fungsi pemahaman individu itu sendiri adalah sebagai dasar untuk menentukan jenis bantuan yang diberikan. Pemberian bantuan layanan bimbingan konseling memerlukan dasar penentuan jenis layanan individu akan memperoleh bantuan yang terarah sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Adapun beberapa dasar pemberian layanan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan warna profesional pada layanan bimbingan dan konseling. Warna profesional sendiri itu bagaimana? Dalam hal ini, setiap jenis dan strategi layanan memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dilakukan secara sistematis. Yang kedua, mendasari pelaksanaan setiap layanan bimbingan dan konseling. Kenapa demikian? Karena dengan pemahaman individu dapat diketahui karakteristik, masalah, dan kebutuhan bimbingan dari individu yang bersangkutan. Yang ketiga, hasil dari pelayanan individual menjadi tumpuan dari setiap layanan bimbingan dan konseling.
dalam hubungan dengan prediksi, diagnosa, evaluasi program layanan bimbingan pada individu yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya, yaitu aspek-aspek yang perlu dipahami oleh guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu aspek kultural. Perkembangan zaman, terutama zaman yang serba canggih, banyak menimbulkan modernisasi di segala bidang kehidupan manusia. Tentunya lembaga pendidikan tidak terlepas dari fungsi sebagai kehidupan masyarakat dan manifestasinya, mampu membantu manusia, siswa agar bisa mencairkan pemecahan dari berbagai problem yang ada akibat dari modernisasi yang mengglobal. Akan tetapi, lembaga pendidikan hendaknya membantu secara individu maupun secara kelompok di sekolah. Yang kedua yaitu aspek pendidikan. Secara makro, pendidikan diartikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak didik yang belum dewasa, di mana suatu kegiatan yang baik dan ideal hendaknya mencakup 3 aspek, yaitu aspek kurikuler, kepemimpinan, dan pembinaan peserta didik untuk menghindari kesulitan belajar sekecil apapun. Mungkin karena layanan bimbingan sangat menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga pada proses selanjutnya siswa dapat belajar semaksimal mungkin dan menuju keberhasilan yang telah dicita-citakan. Yang ketiga yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini sangat berkaitan sekali dengan persoalan siswa, di mana siswa tersebut dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan sekolah, tidak membuat gaduh di kelas, tidak selalu menyendiri, dan respek terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di sekolah. Kita ketahui bahwa tidak semua siswa mampu menjadi seorang siswa. Artinya, banyak siswa yang membutuhkan penanganan secara serius terkait kenakalan. Maka untuk mengatasi hal itu dibutuhkan penanganan khusus yang berupa bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Karena siswa tidak dapat terpantau secara langsung, maka kemungkinan terjadi kenakalan dan ada penyelewengan di luar sekolah sangat mungkin sekali. Untuk itulah dibutuhkan semacam bimbingan secara khusus untuk membekali siswa setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Karena itu sangat penting sekali untuk siswa kita agar menjadi siswa yang teladan dan baik. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.